Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung pada niatnya. Niatnya sudah apa? Walaupun nggak bisa berkurban, tapi sudah niat kurban, dapat pahala kurban. Niat pun nggak mau juga. Tapi jangan main-main sama Allah. Pasang niat. Kata Ustaz, asal pasangnya dapatin. Begitu dia pasang niat, malam ini besok keluar cair 10 juta. Yang penting kan udah niat. Nah ini kurban nggak juga. Inilah nanti kalau mau mati ditarik ulur sama malaikat tuh. Tarik ulur, tarik ulur. LQTV, rahmatan lil alamin. Saat ini kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah, di mana sebahagian dari saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun ini sudah mulai berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji yang puncaknya nanti di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Ibadah haji ini ibadah yang berat, terutama berat dari segi biaya. Yang kedua, berat dari segi fisik. Biaya haji, ongkos haji ini tinggi, mahal, puluhan juta. Itu yang berat yang pertama. Yang kedua, beratnya itu dari segi kesehatan atau fisik. Karena ibadah haji ini memerlukan kondisi fisik yang prima, yang sehat, yang segar. Karena seluruh ibadah haji ini dari mulai ihram, wukuf, tawaf, sa'i itu memerlukan kekuatan fisik. Karena semua ibadah itu adalah ibadah fisik. Mengelilingi Ka'bah, tawaf fisik, berlari-lari kecil di antara Bukit Safa wal Marwah itu juga pakai fisik. Jadi memang ini ibadah yang berat. Karena ini berat dan Allah tahu bahwa tidak semua orang Islam, orang beriman mampu berangkat ke sana, maka banyak sekali ibadah-ibadah lain yang setara, yang semisal, yang sama dengan ibadah haji itu. Jadi bagi orang-orang yang tidak mampu, dia bisa melakukan ibadah-ibadah lain yang sama pahalanya seperti ibadah haji. Karena ibadah haji ini man istata' wa tuhijjal baiti man istata'a ilaihi sabil. Menunaikan ibadah haji, pergi ke Baitullah bagi orang yang sanggup. Kalau tidak sanggup, enggak wajib. Sanggup dari segi hartanya, ada duitnya, kesehatannya, aman dalam perjalanan, wajib baginya berangkat. Tapi dari segi keamanan dan terutama dari segi keuangan, tidak semua kita sanggup. Tapi Allah kasih dan Rasul kasih alternatif ibadah-ibadah lain yang setara dengan ibadah haji. Di antaranya, barang siapa kata Rasul yang berwudu dari rumah berwudu, kemudian dia menuju masjid dengan niat untuk menuntut ilmu, maka haji mabrur. Masya Allah. Yang berangkat haji dengan uang puluhan juta belum tentu mabrur hajinya, belum tentu mabrur, belum tentu baik hajinya di sana. Tapi garansi Rasulullah, jaminan Rasulullah bagi orang yang berwudu, bapak ibu tadi dari rumah sebelum berangkat ke masjid ini berwudu dari rumah, niatnya mau pergi ngaji untuk belajar satu ilmu, maka sama dengan haji mabrur. Itu kata Rasul. Masya Allah. Kalau ibadah haji ke tanah suci bisa dilakukan, kalau sekarang ini belum tentu seumur hidup bisa kita lakukan karena waiting list haji yang begitu panjang. Tetapi haji
dalam rangka taklim belajar yang pahalanya sama dengan haji bisa kita lakukan kapan saja. Seandainya setiap minggu kita berwudu dari rumah, niat mau datang ke masjid, belajar, ngaji, taklim, ayo. Haji mabrur. Kalau sebulan 4 kali dalam sebulan kita haji mabrur. Tidak main-main ini majelis taklim ini, tidak main-main. Orang yang tidak mengerti saja yang gampang meninggalkan majelis taklim. Tapi kalau orang-orang yang paham, maaf, berdarah-darah mereka pergi ke taklim nih. Bersusah-susah payah dia pergi ke taklim. Kenapa? Sudahlah tidak bisa berangkat haji dengan uang yang tidak ada. Hanya dengan menyisihkan waktu saja pun dia tak mau. Nah, jadi orang yang haji secara hakikat itu banyak, Pak. Syariat ibadah haji dikerjakan di kota Mekah. Syariatnya ke Baitullah. Itu syariat haji. Wajib hukumnya secara syariat. Tetapi hakikat haji banyak. Itu tadi. Haji. Apalagi kata Rasul, barang siapa orang yang setelah sholat subuh dia berzikir sampai matahari terbit seperti yang kita lakukan habis subuh, haji mabrur. Banyak kan pengganti haji ini? Banyak. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan di Masjid Lailatul Qadar ini adalah ibadah-ibadah mulia, ibadah-ibadah tinggi yang setara dengan ibadah haji. Allah, tidak mau kita. Udahlah, nggak ada uang mau berangkat haji, menghadiri majelis taklim pun tidak. Jadi orang-orang yang menghadiri majelis taklim ini dengan berwudu dari rumah seperti yang saya bilang, haji mabrur, itu kata Rasulullah. Haji mabrur. Tapi nggak dapat titel haji lah Ustaz, titel tuh nggak perlu. Bahkan Nabi dan para sahabat haji tapi nggak pakai titel, betul nggak? Nabi Muhammad haji nggak? Ada kita bilang ila hadratin Nabil Mustafa Haji Muhammad Rasulullah. Ada? Enggak. Abu Bakar haji enggak? Ada kita sebut haji Abu Bakar? Enggak. Umar, Utsman, Ali, mereka haji enggak kita? Enggak mereka sebut namanya. Lalu bolehkah kita sekarang memanggil saudara kita yang sudah berangkat haji dengan panggilan Pak Haji atau Bu Haji? Bu Hajah? Boleh. Yang nggak boleh kita yang berangkat haji nggak mau dipanggil kalau nggak pakai haji. Nah itu yang nggak boleh. Misalnya namanya Solihin, Pak Solihin, Pak Solihin, nggak nengok. Pak Solihin, aku udah haji 2 kali ya, panggil Haji Solihin. Nah, itu nggak boleh. Tapi kita memuliakan orang lain itu disuruh. Menghormati orang lain. Oh dia dari berangkat haji, kita panggil Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Bu Hajah. Kita disuruh memuliakan orang lah. Kalau kita muliakan orang lain, Allah juga muliakan kita. Kalau kita muliakan tamu-tamu Allah yang sudah berangkat ke sana, kita juga dimuliakan Allah. Karena orang yang berangkat haji itu tamu Allah. Apalagi pahala lain yang ibadah lain yang setara dengan ibadah haji? Ada. Di antaranya lagi sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Sampai-sampai kata Rasul, sholat Jumat 3 kali berturut-turut, hajinya fakir miskin. Jadi bukan cuma orang punya duit yang bisa haji. Banyak ibadah-ibadah lain yang setara dengan hak. Jadi kita nggak usah kecewa, aduh saya ini nggak ada duit, nggak bisa haji. Jangan, banyak ibadah lain yang setara dengan hak. Nah, udahlah haji tak sanggup, uang tak ada, ngaji pun tak mau, zikir pun malas. Nah, jadi inilah ibadah-ibadah. Jadi jangan malas. Ngaji ini luar biasa. Bayangkan kalau setiap malam Selasa kita hadir pengajian, pinomat seminggu sekali, sebulan 4 kali haji mabrur. Kalau kita punya uang triliun duit kita, nggak bisa sebulan 4 kali kita haji. Karena haji setahun sekali. Adapun duit kita sehat, kita belum tentu kita bisa setahun sekali pergi berangkat. Kenapa? Karena waiting listnya bisa seumur hidup sekali aja udah hebat sekarang orang. Waiting listnya sekarang puluhan tahun.
Aceh 60 tahun, Sulawesi 80 tahun. Orang Sulawesi kita jarang umur 80 sekarang, 60 udah 65 udah paten. Coba bayangkan 80 tahun baru berangkat. Kalau lah diterapkan peraturan seperti tahun yang lalu umur 65 maksimal, kalau diterapkan lah itu nanti di atas 65 tak boleh berangkat haji, habis. Orang Makassar, orang Sulawesi nggak ada yang bisa berangkat haji. Begitu lahir daftar 80 tahun nggak jadi berangkat karena umur 65 udah. Nah, coba. Jadi Allah itu adil, Rasulullah itu bijaksana, tahu bahwa nanti umur akhir zaman ini nggak gampang berangkat haji, maka digantikanlah oleh Rasulullah beberapa amalan-amalan yang bisa untuk haji. Nah, jadi di bulan Zulhijjah nanti ada 2 amalan wajib bagi orang beriman. Yang pertama ibadah haji, yang kedua menyembelih hewan kurban. Ketika orang-orang beriman sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, maka kita di sini 4 hari, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, kita diwajibkan untuk kurban. Jadi kalau orang tanya sama saya, Ustaz, hukum kurban apa? Wajib bagi yang mampu. Wajib, bukan sunnah. Wajib bagi yang mampu. Artinya kalau orang mampu wajib dia berkurban. Kalau dia mampu tidak berkurban, berdosa. Berdosa. Jangan bilang oh kurban itu sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Siapa bilang? Wajib hukum kurban. Tidak main-main. Kepada orang yang mampu wajib berkurban. Udah sering saya bilang, apa ukuran mampu? Bisa membeli seekor kambing pinomat. Nah, pinomat bisa membeli seekor kambing. Kalau harga kambing sekarang 2 juta atau 2,5 juta lah kita bilang. Harga kambing 1 ekor 2,5 juta, kita ada uang 3 juta, wajib kurban sama kita. Nggak main-main ini. Cuman orang karena terjebak dengan hukum yang salah, kurban itu hukumnya sunnah, ini yang buat orang keliru. Padahal tidak. Ibadah kurban wajibnya sama dengan ibadah haji. Wajib bagi yang mampu. Harga kambing 2,5 juta, ada uang kita 3 juta, wajib kurban. Pilih kurban. Itu akan mendatangkan keberkahan. Tapi kalau nggak ada uangnya, uang cuma 1,5 juta, tak wajib. Nggak apa-apa. Makanya kurban itu bukan 1 hari, 4 hari kurban tuh. Saya nganjurkan di mana-mana jamaah saya bilang sekurang-kurangnya pasang niat, pasang doa. Ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah, aku bisa berkurban. Sekurang-kurangnya berniat, jangan belum apa-apa, nggak mampu aku. Nggak mampu betul. Karena ana inda dzanni abdi bi, aku berada dalam sangkaan hambaku. Hambaku tuh nyangka apa sama aku? Kalau belum apa-apa kita udah nyerah, ini bukan tipe orang beriman. Kita nggak tahu rezeki kita, jangankan sebulan lagi kurban, kurang lebih sebulan lagi. Jangankan sebulan ke depan, 1 menit ke depan aja kita nggak tahu apa yang terjadi terkait dengan rezeki kita. Lalu kenapa sebulan lagi kita udah nyerah hari ini? Berarti kita nggak punya Allah. Minta sama Allah. Berdoa, pasang niat dalam hati. Jangan belum apa-apa udah di mana nanti ada kurbannya, aku deren lah. Jam 11 aku di masjid ini, jam 1 di masjid ini, ya kan? Jadi ada orang kadang-kadang dia nggak kurban tapi dagingnya lebih banyak daripada orang yang berkurban. Dan kalau nggak dikasih daging kurban merajuk. Wah, ini pula nih, ini model nih. Kurban tidak, nggak dapat daging kurban nggak mau lagi aku sholat di masjid tuh. Kenapa? Sentimen kali.
pengurusnya. Kenapa? Nggak dikasih aku daging kurban. Harusnya kita marah ketika kita nggak bisa kurban. Menangis kita, ya Allah, udah bertahun-tahun aku nggak kurban, ya Allah, malu kali aku, saban tahun aku hanya menerima daging kurban. Jadi banyak kali sebenarnya kemiskinan kita, ketidakmampuan kita karena kita niatkan, dan niat itu menjadi doa. Berapa banyak? Makanya saya bilang, orang yang berkurban dengan berniat kurban, dia berkurban beruntung, sangat beruntung. Dan orang-orang yang sudah berniat dan berdoa untuk bisa berkurban tapi tidak bisa berkurban, mereka pun sudah termasuk orang yang beruntung, karena sudah dicatat Allah, sudah dicatat malaikat sebagai orang yang punya niat untuk berkurban. Niat itu nggak pakai duit. Menyembelih kurban pakai niat kurban nggak pakai duit. Yang nggak pakai duit pun nggak mau. Coba di mana ini? Ini tasawuf itu di situ. Tasawuf itu di situ. Salah satu fungsi tasawuf itu di situ. Kata hati, ibadah fi qalbi, ibadah dengan batin dan perasaan. Itu. Nggak malu kita saban tahun. Kalau nggak mampu, Allah nggak paksakan. Ini perkaranya kita sudah duluan mengatakan kita nggak mampu, sehingga kita nggak mau berdoa. Kita mampu itu karena Allah yang memberi kemampuan. Maka minta kepada Allah agar kita dimampukan oleh Allah. Begitu mengaji. Sedih kita. Kalau orang baca kurban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sunnah hukumnya baru sunnah. Kalau kurbannya wajib bagi yang mampu. Melihat hewan kurban kita disembelih sunnah. Di situ hukumnya dudukkan. Jadi kalau kita mampu melihatnya, lihatlah hewan kurban kita itu ketika disembelih. Kalau nggak mampu, nggak usah dipaksa. Jangan pula hewan kurban kita disembelih, kita maksakan diri, atau kita pingsan. Nabi menyuruh Fatimah, hai Fatimah, lihat hewan kurbanmu yang disembelih. Jadi sunnah. Jadi saya tanya sekarang, berkurban hukumnya apa? Wajib. Melihat hewan kurban kita disembelih, begitu ngajinya, kan sedap. Ini ceramah ini terjebak, sehingga orang punya uang 5 juta, 10 juta pun anteng aja selalu nggak kurban, karena merasa kurban itu hukumnya sunnah. Kalaulah dipahami hukum kurban ini sebagaimana mestinya, niscaya di setiap daerah lebih banyak yang berkurban daripada yang mengharapkan daging kurban. Kalau sekarang banyaknya mengharapkan daging kurban. Wah, ini nanti dari masjid Baitul Hakim dapat nih 2 kilo. Ini nanti dari Lailatul Qadar dapat 2 kilo, 4 kilo. Ini nanti dari STM sana. Oh, tapi STM sana nggak kurban orang tuh, karena STM-nya udah bubar. Ya kan? Seperti enggak itu kan. Itu paham tuh. Haji kurban. Ini ibadah dengan uang. Jadi kata Rasulullah, ada 2 yang didapat oleh orang yang berkurban. Yang pertama, keuntungan orang yang berkurban, diampunkan Allah dosanya sebelum tetesan darah hewan kurban yang pertama itu jatuh ke bumi. Artinya begitu cepat diampunkan Allah dosanya. Belum lagi jatuh tetesan darah yang pertama ke bumi, diampunkan Allah dosanya. Itu keuntungan pertama, fadilah pertama. Fadilah kedua, diberikan Allah kebaikan sebanyak bulu hewan yang dikurbankan itu. Artinya banyak sekali kebaikan yang akan dia dapat setelah dia berkurban. Rezeki, keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan usaha. Dan tidak mungkin dimiskinkan Allah dengan berkurban, dan tidak mungkin dimelaratkan Allah dengan berkurban. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kadang-kadang ada orang
Kok nggak kurban? Ada duit, ada uangku memang 5 juta, tapi nanti kalau anakku sakit macam mana, kalau biniku sakit, sakit betul. Harusnya aku kurban ya Allah ini, jauhkan balak dari keluargaku. Begitu. Ada orang kurban 2,5 juta, duitnya ada 3,5 juta, katakan 4 juta ada. Kenapa nggak kurban, Pak? Ini untuk jaga-jaga, mana tahu anakku sakit, mana tahu istriku sakit betul. Bukan 2,5 juta habis, bukan 4 juta habis, 4 jutanya habis jual kulkas lagi untuk mengobati yang sakit. Itulah kalau kita nggak punya keberkahan. Tapi kalau dapat keberkahan itu, punya uang 4 juta, 2,5 juta kurban, 1,5 juta berkah. Ini orang kadang-kadang nggak ngaji berkah, ngaji banyak, dan kita nggak disuruh minta rezeki yang banyak, minta rezeki yang Allahumma rzuqna rizqan halalan wa thayyibah. Ya Allah, berikan kami dengan rezeki yang baik, yang halal. Bukan rezeki yang kasir, bukan rezeki yang banyak, yang berkah. Biarlah banyak asal cocok kan? Biarlah banyak asal berkah. Ini udah sikit nggak berkah lagi, coba. Allah, innalillah wa inna ilaihi. Semangat berkurban ini. Maka disunahkan kita tengok, diberikan kebaikan-kebaikan sebanyak bulunya. Artinya banyak kebaikannya, bukan pula habis kurban kau ngitungi bulu nggak pulang-pulang. Berapalah kebaikanku ini? Gitu katanya Pak Udin, ya kan? Orang udah pada pulang, udah masak, dia masih ngitungi bulu lagi. Nggak selesai. 13 kali hari raya Dayak, nggak akan selesai kau menghitungi bulu kambing tadi. Paham? Itu dia. Begitulah kita dalam semangat giroh agama nih. Agama ini purnya giroh. Maka kata Rasul, lebih baik umatku itu umat yang kuat daripada yang lemah. Lemah apa maksudnya? Lemah ilmu, lemah iman, lemah harta. Hancur. Walaupun kita mungkin lemah iman, maaf, mungkin kita lemah ilmu, mungkin kita lemah harta, tapi kita kuat di dalam iman. Udah cukup itu. Syukur-syukur semuanya. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat hartanya. Wah, luar biasa. Tapi sekurang-kurangnya kuat iman.